Ya, rupanya tren batik yang beberapa tahun lalu sempat booming hingga kini masih dimanfaatkan sejumlah perajin, salah satunya Dati Handicraft di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk menciptakan souvenir khas lambang kebudayaan Indonesia Beskap Nusantara. Ya, miniatur pakaian daerah dari 33 provinsi dengan bahan dasar batik tulis ini pun disukai banyak duta besar Indonesia di berbagai belahan dunia sebagai oleh-oleh simbol budaya Indonesia. Cara yang cerdik menggarap potensi ceruk pasar. Berikut laporan Yudi Wibowo untuk inspirasi Anda di Cabai Rawit pagi ini. Selamat pagi saudara, Cabai Rawit kali ini akan mencoba mengajak Anda ke Dati Handicraft yang mengubah kain batik yang biasanya hanya untuk pakaian menjadi hiasan interior yang cantik. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, saya Yudi dari Cabai Rawit. Saya dengar Ibu mengubah fungsi batik menjadi hiasan interior ya Bu? Iya, betul. Namanya Beskap Nusantara. Beskap Nusantara. Pasti ada 33 desain ya? Iya. Karena itu disebut Beskap Nusantara. Ya. Mewakili seluruh pakaian adat di Nusantara. Saya mulai dengan batik. Nah, kebetulan juga pada tahun 2009 itu booming, di mana semua daerah membuat batik. Saya melihat baju-baju kebesaran dari Jogja khususnya, saya lihat baju eyang saya, kemudian ya saya modifikasi dengan modern. Saya mengumpulkan kain-kain tulis, terutama tulis ya, kemudian saya mengumpulkan juga kain-kain tenun, di mana untuk modifikasi pekerjaan ini. Nah, kemudian saya kumpulkan juga aksesoris apa yang saya akan buat. Saya menggabungkan batik-batik itu supaya agar dari daerah-daerah pun muncul. Jadi saya bisa pakai batik Madura, tapi dengan pakem-pakem yang warnanya mendekati sogan, coklat. Karena dengan warna yang coklat maupun krem itu bisa cepat match. Jadi ada nuansa juga modern supaya kita tidak ketinggalan, tapi pakem-pakemnya bisa kepegang. Kalau saya akan membuat beskap, otomatis aksesorisnya ada keris. Kalau saya akan membuat baju untuk wanita, saya hanya membuat simbolik-simbolik saja, atau saya sisipkan perhiasannya. Dari produk batik itu sudah ada desainnya, saya tambahkan dengan benang supaya kelihatan menonjol. Contoh ini. Kemudian saya tambahkan aksesoris yang mungkin aksesorisnya sederhana, tetapi saya bikin supaya ada kesan, ada karismanya. Keunikan dari desain saya lebih berani main di detail, karena detail itu menunjukkan bahwa kreativitas dari kemampuan dari desainer khususnya handicraft akan terlihat. Jadi misalkan saya bermain dengan batik ini, saya akan tonjolkan dengan saya beri hiasan benang emas, kemudian tenunan lurik, kemudian saya campur lagi dengan parang kletik. Kalau kendala di Indonesia tidak ada kendala. Saya bersenang karena banyak orang menyukai.
kalau di dalam negeri itu ada, kalau saya ikut pameran-pameran B dibeli orang asing, tapi kalau saya pameran-pameran di luar negeri malah dibeli oleh para kedutaan besar Indonesia untuk pengenalan bahwa inilah souvenir Indonesia. Kalau ini apa ini, Bu? Aksesoris Indonesia. Mewakili budaya Indonesia? Iya. Oke. Katanya disukai juga oleh warga negara asing? Betul, dari negara Jepang dan negara Belanda. Pasti karena ada kaitan historinya? Iya. Betul. Nah, saudara, dengan mengangkat budaya asli Indonesia justru menjadi daya saing untuk menembus pangsa ekspor. Satu lagi rahasia usaha telah kita simak, nantikan rahasia usaha berikutnya dalam tayangan Cabai Rawit mendatang.